Dewan Nasional Papua telah melaksanakan sidang paripurna DNP ad hoc Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang berlangsung selama 3 hari yang dimulai dari tanggal 17 sampai 19 Mei tahun 2022, dengan pembahasan materi sidang yaitu Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), ditinjau dari aspek politik dan aspek hukum internasional, dengan pandangan umum dan khusus yang berlangsung di Sekretariat Negara Jalan Batu 2 Sabron Yaru Distrik Sentani Barat, Jayapura, Papua Barat. Kegiatan yang dibuka dan ditutup langsung oleh Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Tuan Forkorus Yaboy Sembut SPD ini berlangsung secara aman dan damai dan diawasi oleh Polisi Nasional Papua. Adapun pembentukan Dewan Nasional Papua ad hoc dan tugas pokok sebagai berikut. 1. Dasar Hukum. A. Dewan Nasional Papua ad hoc dibentuk adalah konstitusi atau Undang-Undang Negara Federal Republik Papua Barat 2011, Bab 5 Pasal 15 Parlemen 2 Kamar. B. Dewan Nasional Papua (DNP) ad hoc dibentuk sebagai lembaga tinggi negara Republik Federal Papua Barat yang melaksanakan tugas-tugas untuk bekerja secara efektif dan efisien sebagai pengganti tugas ketua dan anggota Dewan Nasional Papua yang sudah tidak aktif karena satu dan lain hal. Kedua, tugas. A. Dewan Nasional Papua (DNP) ad hoc Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dalam pelaksanaan tugas pertama adalah mengadakan sidang paripurna tahun 2022 dari tanggal 17 sampai 19 Mei tahun 2022 dengan materi sidang yaitu Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) ditinjau dari aspek politik dan aspek hukum internasional. 3. Jika dilihat dari aspek politik. A. Bahwa sidang Badan BPUPKI tanggal 10-17 Juni tahun 1945 di mana Bung Hatta menyatakan saya sendiri menyatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri, bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa yang merdeka. B. Canberra Agreement 6 Februari 1947 yang ditandatangani oleh negara Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, Selandia Baru, dan Perancis di mana selaku negara-negara kolonial yang mendampingi proses pembangunan infrastruktur serta mental spiritual bangsa rumpun Melanesia di Pasifik Selatan, untuk merdeka yang sejatinya Papua sudah merdeka tahun 1970. C. Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda tanggal 27 Desember tahun 1949 bahwa Belanda mengakui kemerdekaan RIS dengan wilayah Sabang sampai Amboina Maluku. D. Tahun 1951 di musim dingin Parlemen Belanda dalam sidang menetapkan status Papua dengan nama Netherlands No Guinea dan sebagai provinsi kepulauan terjauh. E. Manifesto Politik Papua KRP 1 atau Kongres Rakyat Papua ke-1 tanggal 19 Oktober tahun 1961. F. Pengibaran bendera bintang fajar di samping bendera Belanda tanggal 1 Desember 1961. G. Di era reformasi tahun 2000 rakyat Papua mengadakan MUBES dan membentuk Panitia Kongres Rakyat Papua kedua dan pelaksanaannya dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 3 Juni tahun 2000, dengan agenda pelurusan kebenaran sejarah bangsa Papua. H. Hearing di Kongres Amerika Serikat tahun 2010. I. Kongres Rakyat Papua ketiga tanggal 17 sampai tanggal 19 Oktober tahun 2011. Menetapkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), memilih presiden dan membacakan deklarasi NFRPB. 3. Jika dilihat dari aspek hukum internasional. A. Konvensi Montevideo tahun 1933. B. Konvensi Wina tahun 1969. C. Status wilayah West Papua di Parlemen Belanda. D. Piagam PBB tahun 1948. E. Izin lisan Presiden Republik Indonesia, dan uang 1 miliar untuk pelaksanaan Kongres Rakyat Papua 2 tanggal 17 sampai 19 Oktober tahun 2000. F. Hukum Publik Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. G. Konvensi Internasional tanggal 10 Desember tahun 1948. H. Data terkini daftar wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan sendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 8 September tahun 2014. Sebagai bukti bahwa Papua Barat wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea dianeksasi Indonesia,
artinya Indonesia tinggal di atas tanah Papua Barat secara ilegal. Keputusan Sidang Paripurna Dewan Nasional Papua Ad Hoc Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), tanggal 17–19 Mei tahun 2022. Dalam Sidang Paripurna DNP Ad Hoc Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 17–19 Mei tahun 2022, setelah membahas materi sidang dengan judul NFRPB ditinjau dari aspek politik dan aspek hukum internasional, dan pandangan umum dan khusus dari 4 Komisi Dewan Nasional Papua (DNP) Ad Hoc Negara Federal Republik Papua Barat, mengingat bahwa 1. Berdasarkan Pasal 73 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagian A dan B. 2. Berdasarkan maklumat akan kemerdekaan bagi seluruh daerah yang belum berpemerintahan sendiri, sebagaimana dimuat dalam Resolusi 1514 tahun 1960. 3. Manifesto Politik Kemerdekaan Papua Barat oleh Komite Nasional Papua Barat pada tanggal 19 Oktober tahun 1961. 4. Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat di Negeri Papua Barat pada tanggal 19 Oktober tahun 2011. 5. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Federal Republik Papua Barat tahun 2011. 6. Berdasarkan hasil sidang Dewan Nasional Papua (DNP) Ad Hoc Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) di Sabron Yaru, Moi, Jayapura, Papua tanggal 17–19 Mei tahun 2022. Dengan materi sidang NFRPB ditinjau dari aspek politik dan aspek hukum internasional sebagai dasar hukum terbentuknya Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), memutuskan dan menetapkan 1. Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat di Negeri Papua Barat adalah benar, dan sah berdasarkan aturan hukum internasional. 2. Mendukung Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), yaitu Tuan Forkorus Yaboy Sembut SPD yang dipilih secara demokrasi dalam Kongres Rakyat Papua ketiga tanggal 17–19 Oktober tahun 2011 di negeri Papua Barat, Lapangan Zakeus di Kota Jayapura. 3. Mendukung Presiden Forkorus Yaboy Sembut SPD dalam melaksanakan lobi-lobi internasional untuk pengakuan dan peralihan kekuasaan kepada Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia (NKRI). 4. Menjalin hubungan bilateral, multilateral di tingkat kawasan dan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Demikian keputusan ini dibuat, dan disampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Papua Barat di dalam negeri dan luar negeri, masyarakat internasional, dan atau Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Jayapura, tanggal 19 Mei tahun 2022. Anggota Dewan Nasional Papua, DNP, Ad Hoc Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB, yaitu 1. Onesimus Banundi Ketua. 2. Helena Matuan Wakil Ketua. 3. Johan Kosai Ketua Komisi A. 4. Mas Johan E. Suebu Ketua Komisi B. 5. Abraham Garam, SE Ketua Komisi C. 6. Harun Lokon, SIP, MKP Ketua Komisi D.